Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'id dunubina abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di dalam muhadarah malam ini dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang 5 keinginan manusia di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahmu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wa aulad. Kamathali ghaibi a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya, para hadirin dan audiens sekalian, di dalam kehidupan ini tidak terlepas dengan keinginan-keinginan yang ada. Namun, apakah di dalam keinginan tersebut harus terpenuhi atau tidak, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah keinginan itu berdampak negatif ataupun berdampak positif kepada diri kita. Sebagaimana yang saya sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 27, bahwasannya ambisi manusia, keinginan manusia, itu terkumpul dalam 5 hal ini. Mungkin salah satunya kita termasuk di dalam hal tersebut, atau bahkan 5-5-nya ada di dalam diri kita, yang mana bisa jadi keinginan tersebut menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keinginan tersebut juga bisa juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat 27 ini yang disebutkan a'lamu annamal hayatid dunya la'ibu. Nah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau, perhiasan dan saling berbagi di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ini yang sampai wa aulad. Nanti ada perumpamaan dengan keinginan tersebut dengan kalimat ayat kamasali ghaibin. Nah, namun di sini yang ditekankan yang pertama adalah bahwasannya keinginan manusia terkumpul dalam 5 hal. Yang pertama adalah permainan. Apa yang disebut dengan al-la'ib, permainan, yaitu suatu perbuatan yang ingin memuaskan daya khayal manusia, sepertinya bermainnya anak-anak. Nah, keinginan manusia yang mana di sini diibaratkan dengan sebuah permainan. Kita lihat, pasti kita pernah merasakan bagaimana rasanya bermain Mobile Legends. Sampai-sampai kita terkadang lupa akan waktu. Kita sampai lupa apa yang harus kita kerjakan. Ada kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi karena kelalaian dengan kenikmatan permainan yang kita
mainkan, di situ kita terlena. Maka di sini diibaratkan seperti bermainnya anak-anak. Bagaimana anak-anak bermain? Kalau mereka tidak diingatkan, mungkin 24 jam mereka akan terus bermain. Nah, di situ ditegurlah oleh orang tua kita, oleh kakak-kakak kita, dan lain sebagainya, yang memperingati kita bahwasannya permainan itu sampai di sini, jangan terlalu lama atau seperti itu. Nah, di sini keinginan manusia diibaratkan dengan hal tersebut, yang mana ingin selalu memuaskan di dalam pikiran. Bahkan permainan tersebut melalaikan kita. Nah, sama halnya kita ketahui bahwasannya dunia itu adalah permainan. Kalau misalnya kita boleh bermain, akan tapi bila kita terlena, maka akan kita terjerumus ke dalamnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah az-zinatu, yaitu kesenangan. Siapa sih yang nggak mau kesenangan? Pasti semuanya mau dengan kesenangan. Justru di dunia ini seakan-akan tidak ada namanya penderitaan, maunya kesenangan saja. Sedangkan di dunia ini pasti memiliki hubungan timbal balik. Ada senang, pasti ada susah. Namun di situ pandangan kita bagaimana memandang kesenangan tersebut. Justru terkadang kesusahan itu malah dianggap kita sebagai kesenangan. Nah, yang dimaksud dengan kesenangan di sini adalah yaitu Afan, itu terjadi kesalahan di slide. Itu kesenangan itu sesuatu yang dikejar oleh manusia untuk memenuhi hasratnya. Nah, bagaimana manusia berbondong-bondong, bagaimana kita berbondong-bondong untuk memenuhi hasrat kita. Bahkan sekecil apapun yang ingin kita lakukan, harus kita dapatkan demi hasrat, demi kepuasan kita. Hal tersebut emang tidak apa-apa, akan tetapi bila itu berlebihan, bila itu melampaui batas, akan menjerumuskan kita. Seperti halnya dengan kemewahan, dengan harta yang melimpah, dengan kecantikan, dengan kegantengan, yang merasa dirinya sangat-sangat terpuaskan hal tersebut. Nah, di situ bagaimana kita harus menyelaraskan dengan kesenangan tersebut, yaitu dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Nah, bila kita terlena, terbengkalai dengan kesenangan tersebut, yang didapat pasti sebuah keburukan. Nah, kan tetapi jika kita menyeimbang ada juga di mana kalanya kita harus susah berpikir seperti itu. Nah, itu adalah keinginan manusia, hasrat manusia yang tercantum di dalam Al-Quran ini. Mungkin kita ada di dalam kategori ini. Nah, yang ketiga adalah Afwan, tadi kesenangan itu an-nahu. Afwan, salah. Untuk perhiasan adalah az-zinatu. Nah, itu. Yang ketiga adalah perhiasan. Perhiasan yaitu adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia untuk memenuhi hasratnya. Nah, hasratnya melalui apa? Sesuatu manusia ingin berhias dengannya seperti pakaian, perhiasan, dan barang-barang yang dimiliki manusia. Afwan, di sini terjadi pertukaran. Inilah jika manusia terlena, bahkan dengan perkataan pun dia terlena.
Sampai meskipun ada teks, dengan terjadinya kesalahan, dia tidak memahami bahwa hal tersebut salah. Nah, ini wajar manusia ada tempat salah juga. Akan tapi tidak selamanya manusia terjerumus akan kesalahan tersebut. Nah, di sini terjadi pertukaran. Harusnya dulu Allahu kesenangan, baru habis itu adalah azinatu perhiasan. Nah, sini juga tertukar. Pengertiannya perhiasan itu adalah sesuatu yang manusia ingin berhias dengannya, seperti pakaian, perhiasan, dan barang-barang yang dimiliki manusia. Mustahil di dunia ini manusia tidak ingin berhias. Pasti, meskipun enggak, saya cuma pakai pakaian seadanya. Pasti di situ adalah gimana memperbaiki kerudung kalau bagi seorang perempuan, kacamatanya bagaimana agar dia terlihat cantik meskipun tidak harus memakai make up yang begitu tebal sampai misalnya 5 cm, pakai blush on dan lain sebagainya. Nah, itu pasti manusia memiliki keterikatan akan tersebut. Jika ada manusia menafikan tidak, saya tidak membutuhkan perhiasan. Pada hakikatnya dia menghias dirinya dengan apa? Dengan memiliki penampilan yang sesungguhnya, dia termasuk juga perhiasan bagi dirinya. Sehingga terlihat bagi orang dipandang, oh luar biasa ya dengan penampilan hal tersebut. Nah, di situ kita tidak akan terlepas akan hal-hal tersebut. Nah, kan tapi di situ ada batasan-batasan yang mana kita harus tetap, seperti halnya sebagai seorang perempuan yang sudah menikah. Nah, bagaimana hanya untuk ditampakkan kepada suaminya. Nah, yang belum menikah ya sewajarnya menampilkan sebagaimana hukum-hukum sosial, bagaimana akhlaknya seperti itu. Nah, itu adalah bagian yang ketiga, perhiasan. Nah, bagian yang keempat adalah at-tafakhur, yaitu adalah berbangga diri. Nah, berbangga diri ini adalah pasti secara tidak langsung kita terkadang, wah saya mempunyai ilmu yang banyak ini, nggak mau berbagi atau saya mau berbagi agar terlihat kalau saya itu memiliki ilmu loh. Ada, meskipun kita tidak mengucapkan secara lisan, tapi terkadang di dalam diri kita itu pasti terbesit. Oh, saya kayaknya terlihat cantik. Oh, mungkin bisa lah keluar sedikit berpenampilan agar dipuji sama orang. Berbangga diri. Nah, di sini manusia memiliki kecenderungan untuk membanggakan harta, statusnya, jabatan, dan garis keturunan serta apa yang mereka miliki. Nah, tadi sebutkan harta. Kadang kalau misalnya kita lihat orang-orang kaya atau apa, atau kita sendiri ketika kita memiliki misal mulai dari kecil sampai sekarang nggak pernah memakai perhiasan kalung atau anting atau gelang atau cincin. Kadang orang menampakkan kepada orang apa seperti ingin menampakkan akan apa ya, untuk mencari perhatian, entah itu garuk-garuk padahal nggak gatel, garuk-garuk aja biar kelihatan kalau dia memakai perhiasan seperti itu. Begitupun memiliki misalnya status, misalnya ketua apa, misalnya ketua ISKI, mondar-mandir dengan apa di sini PIN atau apa perintah-merintah, menunjukkan bahwa ia memiliki status tinggi atau jadi presiden atau jadi ustadz, menunjukkan bahwa saya ustadzah loh, harus dihormati. Tapi terkadang kan orang juga image-nya tinggi ya, memiliki gengsi yang tinggi, jadi nggak secara langsung saya ustazah loh harus dihormati, tidak mengatakan seperti akan, tapi ya dengan menampakkan statusnya dengan elegansi berpakaian yang sangat luar biasa seperti pejabat-pejabat misalnya atau artis-artis
Oh, dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, dengan kealimannya. Terkadang kita terhanyut dengan berbangga diri tersebut. Jabatan, saya punya jabatan. Saya punya garis keturunan. Di situ, oh, hidung saya mancung loh, keturunan orang Arab. Ya. Nanti jadi anti pesek, kamu pesek, ini matanya sipit, oh itu lain-lain sebagainya. Terkadang kita terus membanggakan diri. Dia lupa akan hakikat dirinya, bahwasannya dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah semua keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kelalaian tersebut, dengan berbangga diri tersebut, dia lupa bahwasannya yang dimiliki itu tidak akan pernah abadi. Itu akan semua itu akan diambil oleh yang memiliki. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kelima adalah menumpuk dan memperbanyak. Menumpuk itu di sini dalam artian menumpuk dan memperbanyak harta serta keturunan mereka. Nah, di sini nih memperbanyak harta. Bagaimana sekarang manusia? Kita lah berbondong-bondong untuk mencari harta. Pagi berangkat, pulang pagi. Pagi berangkat lagi, pulang pagi lagi. Seperti itu terus memperbanyak hartanya, dan dia lupa bahwasannya dia juga memiliki kewajiban. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasannya Allah yang memberikan juga rezeki. Dia lupa bahwa semua yang dimilikinya pemberian dari Allah Subhanahu. Lalu kapan kita akan menyembah, beribadah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu bisa jadi kita melakukan dosa-dosa. Sedangkan kita dari pagi kita kerja, pulang pagi. Berangkat pagi, pulang pagi. Di mana letak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin iya, ketika bekerja, sholat. Sholat cuma 5 menit. Habis itu kerja lagi. Istirahat, makan. Tuh. Nah, di situ kita harus memikirkan bahwasannya bekerja iya, memperbanyak harta iya, namun di situ juga harus memiliki kestabilan. Bahwasannya diri kita juga memiliki kewajiban, itu adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat itu sendiri. Jika kita memperbanyak perbuatan atau harta di dunia ini, dan itu tidak memberikan manfaat kepada akhirat, sia-sialah kehidupan kita. Serta keturunan, memperbanyak keturunan. Kalau dalam hadis disebutkan bahwasanya memperbanyak keturunan tuh menambah rezeki. Kan, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Sudah tahu kita tidak memiliki kurang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi setiap ini menambah terus tanpa ada jeda. Tanpa memikirkan bahwasannya itu semuanya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan jika hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari ayat di atas bahwa ambisi manusia tidak terlepas dalam 5 hal ini. Semua yang mereka lakukan seringkali didorong oleh nafsu untuk bermain, untuk mencari kesenangan, berhias diri, berbangga-bangga, serta menumpuk harta. Sedangkan dia tidak memikirkan pada hakikatnya itu sendiri, bahwasannya semua yang ia miliki
semua yang ia kerjakan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita memiliki kewajiban, itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lupa akan diri kita dengan kebanggaan yang kita miliki, dengan kemewahan, dengan kekuasaan, dengan kesenangan, dengan berhias diri, dan kita lupa, kita terlena akan hal tersebut, lalu apa yang ingin kita bawa kepada Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita berpikir bahwasannya menderita justru lebih kita dapatkan daripada kebahagiaan. Karena disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis bahwasannya jika Allah memberikan kenikmatan terus-menerus kepada kita, di situ bisa jadi Allah ingin menguji kita, apakah kita tetap ingat kepadanya atau kita lalai. Dan kita dan saya sebagai pembawa muhadharah kali ini, penderitaan bagi saya justru lebih menyenangkan. Karena terkadang penderitaan itu justru adalah sebuah kesenangan. Tidak selamanya penderitaan adalah sebuah penderitaan yang harus disesalkan. Tapi terkadang penderitaan justru memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Tapi terkadang kita terlena dengan penderitaan. Kenapa saya harus mendapatkan ujian ini? Kenapa saya harus mendapatkan bala ini? Tapi dia tidak menyadari bahwasannya penderitaan itu adalah kenikmatan yang Allah berikan sehingga ia dapat mengingatnya. Coba kalau kita selalu diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tidak bisa kita melihat orang lain, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah dengan adanya selalu kenikmatan, kesenangan yang Allah berikan, kita selalu mengingat Allah? Tidak. Tapi dengan penderitaan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penderitaan, kita selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah teman curhat, menjadikan Allah sebagai sahabat, dan menjadikan Allah adalah teman dekat. Nah, disinilah saya memberikan kesimpulan bahwasannya ambisi manusia ini tidak terlepas dari hal ini. Permainan, kesenangan, perhiasan, berbangga diri, menumpuk banyak harta. Dan itu membuat dirinya lalai. Karena hal tersebut didorong oleh hawa nafsu, kecuali hal tersebut diikuti dengan ma'rifatullah, diikuti bahwasannya semua kenikmatan, semua ambisi yang kita inginkan itu adalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita inginkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu keinginan yang baik, maka tetap berusaha untuk mendapatkannya. Kan tetapi kita jangan sampai terlena di dalamnya. Nah, dengan kata lain, kita tidak disalahkan ketika kita memiliki keinginan. Akan tetapi, apabila keinginan tersebut menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Kekasih, kepada Sang Pencipta, maka keinginan tersebut adalah sebuah kesia-siaan. Nah, mungkin sekian untuk muhadharah atau hikmah-hikmah malam ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mengatakan bahwasannya kehidupan ini adalah
penuh ujian, penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Akan tetapi, jadikanlah kehidupan itu sebagai jalan menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju pendekatan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya tutup ada sebuah pantun. Sunan Kudus pergi ke Tuban. Pakaian putih sangat bersih. Waalaikumsalam sebagai jawaban, kuucapkan terima kasih. Ya, mungkin